belanja bulanan kamu udah Mas letakkan di atas meja ya? Iya Mas, nanti aku ambil. Kebetulan bulan ini Mas dapat uang lembur, jadi Mas lebihin 500.000. Total semuanya 7,5 juta ya. Nanti jangan lupa kamu beli pakaian sama kosmetik yang kemarin kamu bilang udah habis. Bila nggak cukup, kasih tahu Mas biar tak tambah lagi uangnya. Aku mengulum senyuman. Mas Haris memang tidak pernah perhitungan jika itu masalah keuangan. Dia memberiku setengah gajinya sebagai seorang PNS, juga memberi setengah dari hasil usaha sampingannya di Bandung. Memang untuk kehidupan sehari-hari yang hanya ada kami berdua, tentu seluruh uang pemberiannya tidak akan habis kugunakan. Apalagi aku punya penghasilan sendiri sebagai seorang perawat. Namun, kerap kali aku menyimpan uang pemberian Mas Haris tersebut dan menginvestasikannya sebagai persiapan anak-anak kami nanti jika mereka dewasa. Ku letakkan gelas berisi teh hangat di atas meja, lalu berjalan mendekatinya yang terlihat menuju ke meja makan. Dia mengejuk pelan keningku, lalu kami berjalan beriringan ke kursi untuk menikmati sarapan. Mas gak bisa nemenin Raisa belanja lagi ya? Sepertinya gak bisa. Mas bakalan ke Bandung buat ngecek toko di sana. Kata Sanusi ada sedikit masalah. Kamu gak apa-apa kan belanja sendiri? Ku hela napas panjang lalu mengangguk diiringi senyum. Tak ingin rasanya membuat Mas Haris merasa kesal pada dirinya sendiri karena tidak bisa menemaniku berbelanja. Ya sudah Mas, gak apa-apa. Nanti tak ajak Silvi aja sebagai teman. Makasih ya sayang, kamu memang yang terbaik. Mas Haris mengusap punggung tanganku, lalu ia terlihat sibuk membuka dompetnya, seperti mencari sesuatu. Mas cari apa? Untung Mas mengecek dompet. Apanya Mas? KTP Mas. Dari tadi malam Mas nyariin, gak tahu kemana. Kamu lihat enggak? Ana gak lihat Mas. Emang Mas ada bongkar dompet sampai keluarin KTP segala saat di rumah? Kayaknya sih enggak. Bahkan di kantor pun Mas enggak pernah mengeluarin apapun dari dalam dompet kecuali uang. Bisa jadi kali ini silap Mas. Siapa tahu emang jatuh di kantor tanpa sengaja saat Mas membuka dompet. Iya deh, coba Mas cek nanti. Ya udah, Mas berangkat sekarang ya. Ku antar Mas Haris sampai ke depan pintu, lalu memerhatikan kendaraan roda 4 yang ia naiki hingga menghilang dari pandangan. Tubuh kembali masuk ke dalam rumah. Setelah dia pergi, saatnya diri sendiri berkemas dan berangkat kerja. 1 tahun sudah kami berumah tangga, meski belum juga dikaruniai seorang anak. Tapi kehidupan kami jauh dari segala masalah. Dia adalah lelaki terbaik yang Allah kirimkan untukku di usia 30 tahun. Dia adalah sosok sempurna sebagai seorang imam, tampan, baik, penyayang, lembut, taat ibadah, dan yang terpenting, paling romantis sejagat raya. Aku bersyukur bisa menjadi istrinya. Sehari-hari aku bekerja di rumah sakit Siloam. Sudah 1 tahun semenjak menikah dengan Mas Haris, aku diterima menjadi pegawai kontrak di rumah sakit ini sebagai seseorang yang bergelar nurse. Aku mendapat beban kerja menjadi asisten dokter spesialis penyakit dalam. Hari ini seperti biasa, aku membantu dokter ruangan mengecek status pasien,
melakukan pemeriksaan umum seperti tekanan darah dan sebagainya, sampai kemudian dokter sendiri yang memeriksa lebih lanjut. Seperti biasa, satu pasien dengan nama Maria rutin berkonsultasi ke rumah sakit ini, bahkan katanya sudah lama sebelum aku bekerja. Dia menjadi pusat perhatianku, sebab di antara sekian banyak yang datang, hanya dirinya yang tak pernah satu kali pun terlihat ditemani pasangan. Padahal katanya dia sudah menikah dan bahkan punya seorang anak. Dia wanita yang kuat. Meski tak ada yang menampingi, Mbak Maria tak pernah terlihat murung atau bersedih hati. Dia memang pendiam, tapi selalu tersenyum pada siapapun yang ditemuinya. Mbak Maria sudah selesai dilakukan medical check-up. Obat-obatan pun sudah diberikan. Tidak seperti biasa, dia terlihat segar bugar. Hari ini wajahnya sedikit pucat. Dia adalah pasien terakhir yang berkunjung, jadi bisa dengan sempurna aku perhatikan. Wanita itu memanggil dan meminta tolong untuk mengambil obatnya di apotik karena sedikit merasa pusing. Mbak pergi sendiri, tanyaku, sebelum mengangkat langkah. Ya, Mbak Ana. Kenapa nggak minta ditemani suami, Mbak? Baru kali ini aku memberanikan diri bertanya, sedikit lebih pribadi. Semoga saja dia tidak tersinggung. Suami saya bekerja di luar kota, Mbak. Jadi saya tidak ingin merepotkannya. Oh, ya sudah. Biar saya ambilkan obatnya. Sebentar, Mbak Ana. Saya ingin memberi sesuatu untuk Mbak atas kebaikannya pada saya. Dia menghentikan langkahku, lalu membuka dompet. Wanita itu mengeluarkan selembar uang 100.000, tapi gerakannya ceroboh hingga menjatuhkan beberapa kartu. Lekas aku membantunya memungut semua benda itu. Aduh, maaf Mbak, saya tidak hati-hati, ucapnya, masih sambil duduk. Terlihat jelas bahwa ia memang kurang sehat hari ini. Tidak apa Mbak, Mbak Maria duduk saja ya. Satu persatu aku mengumpulkan kartu yang berserakan di lantai, hingga sampai pada kartu terakhir. Aku terenyak, ku baca secara jelas dan menatap dengan membuka lebar kedua mata. Haris Prasetyo, SPD. Mas Haris? Aku mengecek kembali alamat, apakah sama dengan alamat rumah ibu suamiku. Sebab lelaki itu bilang belum sempat mengubah data yang ada di KTP-nya. Astagfirullah, benar ini KTP Mas Haris, suamiku. Kedua kaki seolah kehilangan kekuatan untuk berdiri. Bukankah tadi pagi Mas Haris mengeluh kehilangan benda ini? Kenapa ada sama Mbak Maria? Siapa dia? Atau jangan-jangan dia wanita simpanan suamiku? Ya Allah, bagaimana mungkin? Aku tidak percaya Mas Haris selingkuh. Tak pernah satu malam pun ia tidak berada di rumah. Aku harus menanyakannya pada Mbak Maria. Mohon maaf Mbak, saya seperti mengenal lelaki di foto KTP ini. Mbak Maria meraih KTP Mas Haris yang masih di tanganku. Ia menatap sejenak, lalu kembali memasukkannya ke dalam dompet. Ini suami saya Mbak, apa Mbak kenal? Dua bola mataku membelalak, sedang jantung seperti berhenti memompah. Suami, aku menelan salivah. Jadi benar, selama ini Mas Haris selingkuh. Jika dia dinikahi Mas Haris 4 tahun yang lalu, maka aku yang dinikahi 1 tahun yang lalu adalah wanita kedua. Jadi selama ini Mas Haris selingkuh. Tapi sungguh tidak mungkin ia tak sekalipun
pernah meninggalkan rumah, atau tidak pula aku pernah menyumpahi ada hal aneh di dirinya, bahkan di ponsel Mas Haris. Lalu, apakah wanita ini yang berdusta? Mbak kenal sama Mas Haris? Tanyanya padaku. Ya Allah, dia sebut suamiku Mas Haris. Sepertinya sudah sangat akrab. Benarkah dia berdusta tentang statusnya? Lalu apa tujuannya? Ku abaikan pertanyaannya, lalu melempar pertanyaan lain. Mbak sudah lama menikah dengan lelaki ini? Kami menikah 4 tahun yang lalu, Mbak. Astagfirullah, jantungku kini benar-benar berhenti berdetak. Seluruh tubuh terasa lemah. Jika dia dinikahi Mas Haris 4 tahun yang lalu, maka aku yang dinikahi 1 tahun yang lalu adalah wanita kedua. Astagfirullah, bukan dia selingkuhan Mas Haris, tapi aku yang sepatutnya disebut selingkuhan Mas Haris. Ya Allah, bisakah aku memohon agar semua ini hanya mimpi? Aku ingin cepat tersadar. Bangunkan aku, ya Allah. Ku tahan sekian rasa sakit yang tiba-tiba menyeruak di dalam dada. Wanita itu kembali bercerita meski tak ku minta. Semenjak 2 tahun ini, saya dan suami LDRan. Tadinya kami tinggal serumah di kota Bandung. Tapi semenjak sakit, saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya yang di Jakarta, supaya lebih mudah berobat. Kenyataan apalagi ini? Ya Allah, duniaku kini benar-benar runtuh. Aku tak pernah membayangkan bahwa selama ini Mas Haris sudah menebar kebohongan dengan begitu baik. Apa yang ia harap dariku? Apa karena wanita ini telah menderita suatu penyakit, maka menjadi layak untuk diduakan? Ya Allah, aku benar-benar sudah tak lagi punya kekuatan untuk berdiri. Aku merasa berdosa pada Mbak Maria. Ia yang berjuang mati-matian melawan penyakit yang dideritanya. Sedang Mas Haris selalu bersamaku, wanita yang secara fisik begitu sehat. Aku sudah berbahagia di atas penderitaannya. Astagfirullah, aku merahup wajah penuh luka. Bisa kan Mbak, saya minta tolong Mbaknya yang ngambilkan obat saya di apotik. Bisa Mbak, tentu. Jawabku terpatah. Terima kasih ya Mbak. Semoga Allah membalas semua kebaikan Mbak ini. Aku hanya mengangguk dan memaksakan diri untuk tersenyum. Saya pamit ke kamar mandi sebentar ya Mbak, ucapnya lagi, lalu melangkah terlebih dahulu. Selepas kepergian wanita itu, aku tak lekas berjalan menuju apotik. Ku dudukkan diri di atas kursi tunggu, menarik udara sebanyak-banyaknya untuk mengisi paru-paru yang terasa sesak. Aku butuh kekuatan untuk menjalani semua ini. Terlalu pahit bila membayangkan sudah dipermainkan oleh lelaki yang begitu kucintai. Aku akan langsung meminta penjelasan dari Mas Haris nanti sepulang kerja. Tak sanggup menjawab banyak tanya dalam benak, kuputuskan untuk menunaikan janji pada wanita yang seharusnya ku sebut kakak maduku itu. Dengan perasaan tak menentu, aku kembali ke depan ruangan untuk menyerahkan obat Mbak Maria. Wanita itu tampak sudah menunggu. Ini Mbak obatnya. Aku menyerahkan bungkusan plastik padanya. Namun, belum sampai tangan wanita itu padaku, tubuh Mbak Maria sudah terlebih dahulu tersungkur ke dasar lantai. Astagfirullah. Mbak Maria, Mbak nggak apa-apa. Aku memapa tubuhnya. Ia tak lagi menjawab. Kebetulan aku salah satu teman perawat yang lalu.
Bersamanya, aku membawa Mbak Maria untuk ditangani di UGD. Lalu jika perlu, diopname di rumah sakit ini. 1 jam berlalu. Wanita yang telah didiagnosis terkena hepatitis B ini akhirnya sadarkan diri. Dia menatapku dengan 2 matanya yang basah. Mbak, nggak apa-apa. Saya panggilkan dokter ya. Lekas aku memberitahu dokter spesialis gastroenterologi dan hepatologi tentang keadaan Mbak Maria. Tidak apa, semua akan baik-baik saja. Dokter yang sudah begitu akrab dengan Mbak Maria terus menyemangati. Pada pertemuan kali ini, dokter sangat menyayangkan karena pola mengkonsumsi obat yang dianjurkannya tidak dipatuhi dengan baik oleh Mbak Maria, yang mengakibatkan penurunan HBV DNA serum kurang dari 1/10. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan dalam terapi selama 3 bulan ini. Di antara sekian banyak rasa yang tak ku mengerti, ada iba yang demikian besar tertuju padanya. Apakah ketidaksesuaiannya mengkonsumsi obat ada kaitannya dengan sikap Mas Haris yang sudah lebih mencintaiku daripada dirinya, istri pertama yang terabaikan? Jika memang seperti itu adanya, maka sungguh aku merasa sangat bersalah karena sudah menjadi yang ketiga di antara mereka. Setelah banyak berbicara, dokter kembali melangkah keluar, menyisakan aku dan dia yang sejenak duduk terdiam. Maaf ya, sudah merepotkanmu. Entahlah, aku tak tahu harus menjawab apa. Hatiku teramat kacau. Kejadian yang terus terungkap hari ini seolah membuat sebagian ruhku menghilang. Aku benar-benar masih berharap semua ini hanya mimpi. Cinta untuk Mas Haris teramat besar. Bahkan setelah tahu dia telah menipu, aku masih begitu berharap bisa mendamaikan diri dan mencoba memaafkannya. Tapi bagaimana dengan perempuan ini? Dia sungguh tertolimi dengan sikap Mas Haris. Mbak Ana, panggilannya membuat anganku terbuyar. Aku menatapnya yang tampak begitu lemah. Mbak Maria, mau saya hubungi salah satu keluarga? Tidak apa Mbak, biar saya coba telepon suami. Siapa tahu beliau bisa datang menjenguk. Mendengar perkataannya, jujur hatiku merasa cemburu. Tapi aku berharap Mas Haris mau datang untuk menjenguk. Kasihan wanita ini. Halo, Mas, aku di rumah sakit. Apa Mas bisa menemaniku sebentar? Sebentar saja Mas, aku butuh teman. Di rumah sama ibu. Bisakah Mas datang sebentar ke rumah sakit? Mbak Maria tampak menghela napas. Ya sudah, tidak apa Mas. Aura wajah Mbak Maria terlihat kecewa. Apakah Mas Haris menolak untuk datang? Semakin kemari, aku semakin membenci Mas Haris, suamiku sendiri yang selama ini begitu kucintai. Dia benar-benar tega pada Mbak Maria. Aku yakin pasti Mas Haris menikahiku karena memang sudah tak lagi mengharap apapun dari wanita yang sudah mengidap penyakit ini. Jika benar itu yang terjadi, aku sangat membencimu, Mas. Kau harus membayar mahal untuk semua rasa sakit di hati kami, wanita yang sudah engkau permainkan. Bagaimana Mbak, suami Mbak bisa datang kemari? Dia sedang ada kerjaan, jadi tidak bisa kemari. Tampak Mbak Maria begitu kecewa. Ya Allah, kenapa hati ini semakin merasa sakit? Mas, teganya kau pada kami. Kau jahat Mas, jahat.
Aku menahan sekian banyak air mata yang hendak berderai. Diri ini memang kecewa pada sikap Mas Haris yang tidak jujur. Dia bahkan tidak pernah mengatakan bahwa sebelumnya sudah menikah dengan wanita lain. Bahkan pada KTP-nya saja aku melihat status lajang. Apa dia sengaja menutupi ini semua dariku? Sebab di awal aku sudah mengatakan hanya ingin menikah dengan lelaki lajang. Lalu status wanita ini apa? Apa benar dia hanya wanita yang dinikahi bawah tangan selama 4 tahun dan bahkan sudah memiliki seorang anak? Ya Allah, aku harus bagaimana? Bersambung.